Pada tahu nggak ini logo apaan? Yang dicari dari liquid cooler bukan lagi soal performance, tapi udah tentang tampilan dan yang pasti nggak berisik. MSI MEG Core Liquid S-Series. Soal performance nggak usah diragukan. Dengan 7th Gen Acetic Pump serta radiator 280 dan 360 mm, dijamin bikin adem. Penampakannya udah pasti cakep, dengan 2,4 inch LED IPS display yang bisa di custom tampilannya. Dan MSI MEG Silent Gale Fan-nya membuat cooler ini bisa beroperasi dengan silent. Halo semua, Jun di mana? Semua orang yang udah pakai PC, anak kecil juga sekarang udah pada tahu kalau logo ini tadi itu adalah gambar save icon. Jadi kalau kamu ngetik terus mau nge-save, itu tadi yang kamu pencet. Jadi ceritanya, ini saya punya mainan, mainan. Ini adalah gambar save icon tadi dibikin versi besarnya. Nggak deng. Justru kebalikan. Jadi gambar save icon tadi adalah diambil dari barang ini. Nah, ini barang apa sih sebenarnya? Ceritanya, ini tadi adalah sebuah media penyimpanan. Nanti saya ceritakan lebih lanjut ya. Yang pasti kalau sekarang kita nyimpen data itu pakainya kayak gini. Ini namanya flash disk. Kecil banget ya. Dan ini udah bisa rata-rata sih orang ambil yang 8 GB, 16 GB, bahkan ada yang 128 GB. Terus yang lebih ekstrim lagi, kamu pakai kayak ginian, diisi NVMe sampai 2 tera juga bisa. Jadi sekarang untuk media penyimpanan benar-benar kapasitasnya udah super besar. Tapi sebelum USB flash drive ini banyak dipakai orang, sebelum dia banyak diproduksi gitu ya, orang banyak nyimpen data itu lewat CD. Nah, kapasitasnya CD itu lebih kecil lagi, cuma sekitar 700 mega kalau nggak salah. Terus setelah CD dirasa kurang gede, dibikin lagi DVD yang bisa sampai 4 giga. 4 giga lebih lah ya. Terus habis itu dibikin Blu-ray yang bisa sampai beberapa puluh giga. Dan akhirnya dibalikin kecil lagi kayak gini yang bisa bertera-tera. Nah, sebelum CD, kita punya teknologi yang lebih jadul lagi yang namanya adalah disket atau floppy disk. Jadi barang ini bukan save icon ya, dia adalah disket. Dan ini adalah versi disket yang lebih tua lagi. Ini adalah disket dengan ukuran 3,5 inci. Ini disket yang versi terakhir. Sebelum akhirnya dia punah, dia PC itu pakainya yang 3,5 inci. Sebelumnya pakai yang seperti ini. Ini 5/4 inci. Dan sebelumnya lagi di tahun 70-an lah ya, itu versi pertamanya ukurannya 8 inci. Dan 8 inci itu segini bre, gede banget kan. Jadi dulu kalau kamu mau bawa data, kamu bawa kayak ginian, tipis sih segini, tapi ukurannya segede ini. Dan harus bawa banyak kali ya. Dan untuk kapasitasnya sendiri juga jangan dikira segede flash disk atau NVMe. Ini kapasitasnya kecil banget coy. Ini kalau di bahasa Indonesia dulu kita kenalnya dengan nama disket. Tapi nama aslinya adalah floppy disk. Dinamakan floppy karena dia bisa gini-gini nih, floppy. Dan akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang secara resmi menurut Kamus Bahasa Indonesia namanya ini adalah cakram liuk. Nggak tahu deh sejak kapan itu masuk ke Kamus Bahasa Indonesia namanya cakram liuk, karena saya sendiri seumur-umur baru dengar istilah cakram liuk ya baru ini aja tadi ngeliat di kamus kan. Jadi sebagai pembanding, kalau kamu punya satu file lagu yang berdurasi 5 menit dan ukurannya adalah 10 mega, berarti disket tadi yang berukuran 8 inci, dia hanya bisa memuat 5 detik lagunya. Dan dengan skala hari ini, 175 kilobyte bener-bener nggak bisa dipakai apapun. Tapi di tahun 70-an, barang sekecil itu, kapasitasnya maksudnya, bisa membawa manusia pergi ke bulan loh. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau bisa namanya teknologi PC itu dibikin semakin kecil tapi dengan kemampuan dan kapasitas yang semakin besar. Akhirnya dibikin kecil segini, 5/4 inci, dan akhirnya dibuat lebih kecil lagi 3,5 inci, di mana yang ini itu bisa memuat data sekitar 1,4 mega deh ya. Dan saya sendiri lupa, ini ada yang double sided, ada yang enggak. Jadi 1,4 mega itu kalau nggak salah sih yang single side. Jadi kalau double side bisa 2 kali lipatnya. Nah, di sini ada yang namanya teknologi write protect. Jadi bisa di lock nih. Ini kan ada coakan kayak gini. Ini kalau ditutup berarti dia hanya bisa read only, nggak bisa ditulisin. Terus yang di disket kecil ini juga sama. Nah, ini lubang kan. Ini bisa ditutup bre. Nah, kalau dia ditutup gini, itu dia jadi nggak bisa diisi data.
Nah, di tahun 90-an dengan disket satu seukuran 1,4 mega ini itu udah bisa dipakai untuk banyak hal loh. Jadi salah satu contohnya ini adalah disket untuk mouse made driver software untuk mouse Genius. Jadi kalau kamu beli mouse saat itu nggak bisa langsung dicolokin di PC dan otomatis jalan. Harus nginstal ini dulu. Terus selain untuk software, game waktu itu juga disimpan dalam media disket ini. Dan salah satu game yang bikin saya sampai sekarang nggak bisa lupa. Jadi dulu kalau main game konsol, main Nintendo itu biasanya cuma main game macam Mario yang cuma 2 dimensi, bisa maju, mundur, loncat, sama jongkok doang. Bahkan yang bisa jongkok pun juga jarang. Tiba-tiba waktu saya main ke rumah saudara saya yang punya PC gitu ya, itu dia punya satu game yang judulnya Indiana Jones The Fate of Atlantis. Dan di situ saya benar-benar takjub bahwa ternyata ada game yang punya grafis secanggih itu dan punya storyline pula. Dan dari situlah saya mulai tertarik. Oh, ternyata kalau ngegame pakai PC itu bisa lebih bagus daripada konsol. Terus di pertengahan tahun 90-an waktu itu udah ada Super Nintendo. Nah, di sini muncul teknologi baru lagi yang bisa memanfaatkan disket untuk main game di konsol. Jadi sebelum ada Super Nintendo itu, yang saya tahu main game itu harus pakai kaset yang namanya cartridge. Jadi yang kasetnya bentuknya gede, ditancepin ke konsolnya, terus kita mainnya dari situ. Nah, begitu Super Nintendo ngeluarin ada satu device baru, add-on gitu ya, dia dipasang di atasnya mesinnya itu, dia dimasukin ke slot cartridge-nya. Kemudian ada disk drive, jadi floppy disk drive untuk membaca disket. Dan fungsinya nanti adalah untuk ngopi, membackup game yang tersimpan di cartridge masuk ke dalam disketnya dan nantinya bisa dimainin langsung dari disket. Dan ini adalah kalau boleh dibilang awal mula saya mengenal pembajakan yang bisa menjadi alternatif yang lebih murah. Karena waktu itu kalau mau beli cartridge harganya mahal. Dan dengan adanya teknologi itu, yang saya tahu waktu itu, karena saya nggak punya Super Nintendo, jadi numpang main di rumah tetangga saya. Jadi dia selalu pergi ke toko game, terus habis itu tinggal nunjuk, "Mas, ngopi dong game yang itu sama yang itu." Jadi yang dia keluarkan hanya duit untuk beli disket yang waktu itu harganya nggak terlalu mahal, sama ongkos ngopinya doang. Asik banget ya. Dan itu adalah satu hal yang gak sempat saya punya di rumah. Sayangnya teknologi disket 3,5 inci ini tidak berlangsung lama. Karena di pertengahan tahun 90-an itu juga teknologi CD udah mulai dikenal orang. Karena operating system yang waktu itu heboh, Windows 95, itu udah nggak cukup disimpan di disket. Jadi waktu itu untuk install Windows 95 udah pakai CD, tapi CD-nya belum bootable. Jadi kamu kalau mau nginstal perlu ada CD-nya dan perlu ada disket ini juga yang isinya adalah file untuk memulai setup dan nanti CD-nya itu hanya tinggal ngopi datanya doang. Mungkin nanti kapan-kapan saya praktekin gimana caranya nginstal Windows 95 dan apakah masih bisa diinstal di PC zaman sekarang gitu ya. Nah, abis itu ini akan berhubungan dengan kenapa sih kok sekarang kalau kita nginstal Windows walaupun Windows 11 sekalipun selalu diinstal di drive C. Kok nggak diinstal di drive A atau drive B? Apa emang nggak ada? Dan inilah sejarahnya kenapa kok Windows diinstal di drive C, karena semuanya berhubungan dengan disket ini. Jadi zaman dulu PC itu secara default udah ada floppy disk drive. Jadi bentuknya kayak gini. Ini adalah untuk yang 3,5 inci. Jadi nanti tinggal dimasukin, terus udah nanti disknya akan dibaca. Kalau udah selesai dicabut lagi. Nah, ceritanya format disket waktu itu nggak sama. Jadi akhirnya untuk personal komputer biasanya dipasang 2 floppy disk drive. Kemudian 2 floppy disk drive ini udah langsung diplot untuk menjadi drive A dan drive B. Begitu Windows muncul yang udah pakai model seperti sekarang, otomatis dia akan langsung diinstal untuk mengisi drive C. Karena yang A sama B udah dipakai untuk floppy drive. Nah, tapi zaman sekarang floppy drive-nya sudah nggak ada. Cuma Windows-nya masih tetap pakai drive C sebagai drive default-nya. Dan sekedar intermezzo, hal itu bisa kamu rubah. Jadi kalau kamu pengennya saya kan pengen urut aja dari A, B, C, D, E.
bisa aja jadi drive C tadi bisa kamu rubah namanya menjadi A atau B. Yap, itu tadi sejarah media penyimpanan yang ternyata bukan cuma berhubungan dengan kapasitas dan ukurannya, tapi juga berhubungan dengan kenapa kok Windows diinstalnya di drive C. Dan disket ini memang sudah nggak akan ada gunanya lagi buat kita. Jadi kayak gini, SCO Unix Operating System. Mungkin buat teknisi yang memang masih menjalankan software-software lama, masih pakai kayak gini. Tapi untuk user rumahan pada umumnya udah nggak bakal butuh disket lagi. Jadi buat kamu yang belum pernah tahu bahwa save icon itu adalah dari ini asal-usulnya, sekarang kamu bisa cerita ke teman-teman kamu di sekolah.